Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para hadirin sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama telah melaksanakan sholat isya dan sekarang kita lanjutkan dengan ta'lim yang semuanya ini kita berharap berdoa kepada Allah mudah-mudahan sholat isya kita, ta'lim kita dan ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan istiqamah menjalankan amalan seperti ini sampai akhir hayat kita. Para jemaah sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran fikih kita ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin Safa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Yang kita baca hari ini masih dalam halaman 15 wasujudu ya, baris keempat dari bawah. Wasujudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasujudu wa tuma'ninatu fihi wal julusu baina sajdataini wa tuma'ninatu fihi wal julusul akhiri wa tashahhudu fihi wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa taslimatul ula. Kemudian yang ketiga membaca takbiratul ihram. Yang keempat qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah serta Bismillahirrahmanirrahimnya. Dan kelima ruku, keenam tuma'ninah dalam ruku, ketujuh i'tidal, dan kedelapan tuma'ninah dalam i'tidal. Yang kesembilannya wasujudu, yaitu sujud. Di sujud ini dalam satu rakaatnya 2 kali sujudnya. Beda dengan yang lain, kalau lain cukup sekali dalam satu rakaatnya. Baca Fatihah sekali, ruku sekali, i'tidal sekali. Tapi kalau sujud 2 kali dalam satu rakaat. Ada yang sebut sujud pertama, ada yang sebut sujud kedua. Nah, sujud ini termasuk daripada rukun sholat. Dan ketika kita sujud, perlu kita perhatikan anggota sujud yang harus dipakai dalam sujud. Yang jumlahnya itu ada 7. Yang disebut dengan anggota sujud itu ada 7.
Yang pertama dahi atau jidat. Kayak kalau kita sholat, dahi kita harus dibuka, harus kelihatan dan harus langsung menempel ke tempat sujud kita. Ini nggak boleh terhalang, baik terhalang dengan topi atau peci kita, atau terhalang dengan pakaian seperti sorban, atau terhalang dengan rambut. Walaupun terhalang dengan rambut itu pun nggak boleh, nggak sah sujudnya. Seandainya ada rambut yang di sini ketika sujud selembar dua lembar itu mau menjadi penghalang, ini nggak langsung kena, itu pun nggak boleh. Jadi memang dahi ini harus memang terbuka betul, jangan ditutupin. Makanya kalau kita sholat pakai peci, pecinya dikatasin gini. Beda lagi kalau kita pakai topi ketika menghadap presiden. Kalau menghadap presiden begini, ini ditutupi. Jangan sampai menghadap presiden begini, sholatnya begini. Tukar. Beda, gayanya beda, caranya berbeda. Kemudian anggota sujud yang kedua dan ketiga ini telapak tangan. Ini telapak tangan harus nempel juga ke tempat sujud. Tapi ini boleh pakai sarung tangan kalau memang kondisi kurang sehat, misalnya dingin atau memang meriang. Ya nggak apa-apa pakai kaos tangan, boleh dibuka langsung, boleh tertutup. Ya kemudian keempat dan kelimanya ini lutut pun harus nempel ke tempat sujud. Namun kalau lutut sebaliknya dari dahi. Kalau dahi wajib dibuka, kalau lutut wajib ditutup, karena lutut termasuk bagian dari aurat. Jadi nggak boleh ini dibuka, harus ada penghalang, kain ataupun celana. Dan keenam dan ketujuhnya jari-jari telapak kaki, ini jarinya. Maka kalau kita sujud, jari kita tepuk begini. Ini jarinya termasuk anggota sujud. Jadi kalau sujud ini begitu ya, jangan begini. Harus begini. Nah ini namanya anggota sujud sebanyak 7 anggota. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita sujud sunnah membaca tasbih. Ini sunnah, baca tasbih itu sunnah. Seperti yang biasa kita baca, Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi. Itu sunnah dibaca 3 kali, 5 kali, 7 kali, sampai 11 kali. Bacaan Subhana Rabbil A'la diambil dari ayat Sabbihisma Rabbikal A'la. Kata Nabi, ij'aluha fi sujudikum. Ayat Sabbihisma Rabbikal A'la itu kata Nabi harus dijadikan bacaan sujud. Maka bacaan sujud itu Subhana Rabbiyal A'la diambil dari Sabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian dalam sujud juga disunahkan lagi berdoa, terutama ketika kita sujud yang terakhir. Di situ juga disunahkan untuk membaca doa. Doa apa yang kita baca? Terserah kita mau doa apapun boleh. Baik doa buat pribadi atau doa buat umum, ya, mendoakan orang lain.
boleh saja, bukan hanya buat pribadi kita. Seperti kita berangkat dari rumah melihat ada wanita buka aurat, teringat, akhirnya kita sujud. Nah, saat sujud mendoakan wanita itu untuk mendapatkan hidayah supaya tutup aurat. Boleh. Ya Allah, berikan hidayah wanita yang saya lihat tadi di jalan. Kita nggak tahu, siapa tahu doa itu sedang diijabah oleh Allah. Akhirnya pulang kita lihat udah pakai aurat. Kita nggak tahu doa kita. Makanya sering kali dulu ketika saya jalan dengan almarhum Haji Muhammad Arifin Ilham, jadi sepanjang kita jalani, kata beliau, sepanjang kita jalani apa yang kita lihat doakan. Doa itu kan nggak perlu pakai sibuk berhenti dulu, sambil jalan naik motor juga bisa. Kita lihat lagi jalannya naik motor, ada orang yang lagi dagang, kebetulan dagangnya sepi, nggak ada yang beli. Doain sama kita, ya Allah berikan dia keuntungan, laku dagangannya. Jalan lagi, ketemu lagi ada ibu-ibu yang sedang jalan kaki, doakan lagi. Ada yang nggak pakai tutup aurat, doakan lagi. Terus sepanjang jalan itu penuh dengan doa. Kata beliau begitu. Kita nggak tahu doa, siapa tahu yang kita sedang doa itu pas Allah jawab doa. Nah, boleh sujud terakhir itu untuk mendoakan orang lain, bukan hanya untuk doa pribadi. Nabi SAW mengatakan akrabul abdu ila rabbihi bahwa sajidun fa'asiru doa. Paling dekat-dekatnya seorang hamba terhadap Rabbnya itu bahwa sajidun, yaitu dia sedang dalam keadaan sujud. Jadi paling dekat-dekatnya seorang hamba itu kepada Allah lagi sedang sujud. Maka kata Nabi, faksiru ad-doa, perbanyak doa saat sujud. Jadi sunnah hukumnya sujud berdoa di situ, terutama ketika sujud yang terakhir. Buat pribadi boleh, atau doa yang paling simpel juga boleh, paling simpel aja deh, yang nggak pakai banyak komentarnya doanya. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika sujud baca doa itu. Itu namanya sunnah dalam sujud. Wasujudu. Kemudian yang kedua, waktu ma'ninatu fihi, jadi yang 10-nya. Tumakninah dalam sujud. Ketika sujud wajib pakai tumakninah. Yang dulu kita pernah pelajari bahwa tumak itu berhenti sejenak, berhenti sebentar. Berapa sebentarnya? Seukuran namanya baca subhanallah. Baca subhanallah itu ukuran tumakninah. Walaupun kita nggak baca subhanallah bil a'la wa bihamdi apalagi sampai 3 kali, diam saja, diamnya itu ukuran baca subhanallah itu sudah dihitung tumakninah. Apalagi kalau kita lanjutkan dengan tasbih tadi, itu tumakninah itu wajib jadi. Jadi kalau kita sholat tanpa tumakninah, sujudnya, rukunya, i'tidalnya, ya susah jadinya itu, capek. Kalau sholat tidak ada tumakninah, maka tumakninah ini itu wajib atau rukun. Emang yang nikmat itu hidup ya tumakninah. Tumakninah itu kan artinya tenang. Hidup yang enak itu tenang, nggak gelisah.
Kalau kata anak-anak sekarang emang gak galau, itu aman, tenang aja. Insya Allah itu yang tumaninah, ya. Senang, tenang, aman, nyaman, itu tumaninah. Enggak tergesa-gesa, enggak gerasah gerusuh. Orang Sunda lain aja, Pak. Apa lupa orang Sunda? Ya gerasa gerusuh ya. Tumaninah. Jadi dalam sujud di situ ada tumaninah. Kemudian yang ke-11, wa julusu baina sajdatain, duduk antara dua sujud. Dan tadi sujud pertama, kemudian duduk. Nah ini namanya duduk antara dua sujud. Nanti setelah itu sujud lagi. Duduk antara dua sujud. Yang dinamakan sujudnya itu ya sujud sama dengan sujud tahiyat awal. Nama duduknya sujud sama dengan duduk tahiyat awal. Prakteknya sama dengan tahiyat awal duduknya itu. Yang disebutnya istilahnya nama duduknya adalah duduk iftirashi. Nama duduknya adalah duduk iftirashi. Kemudian sedang dalam duduk iftirashi, di situ ada sunnah lagi. Apa sunnahnya? Yaitu sunnah membaca doa. Sunnah membaca doa. Doanya gimana? Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ada berapa tuh? 8. Rabbi firli warhamni wazburni warzuqni wahdini wa'afini warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ada 8 doa, 8 permintaan. Nah ini kalau 8 yang kita minta dijawab oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, luar biasa nikmatnya. Kalau 8-8-nya dikabulkan sekarang juga nih. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Nah, kalau hidup sudah diampuni semua dosanya, enak banget tuh. Artinya nggak ada dosa. Tenang hidup kalau udah nggak ada dosanya. Itu aja udah enak tuh. Satu aja diampunin dosa, udah enak banget. Hidup enteng kayaknya. Amal mudah, ringan kalau sudah dosa ini diampuni. Kalau maghfirli warhamni, apalagi tambah yang kedua. Minta apa? Minta rahmat. Warhamni, rahmati saya. Apalagi sudah diampuni dosa, dirahmati lagi. Dikasih rahmat Allah. Yang sering saya sampaikan, kita ini hidup tanpa rahmat Allah nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak punya apa-apa. Tanpa rahmat Allah, kita bisa duduk di sini ini karena rahmatnya Allah. Kita bisa ngaji begini ini karena rahmatnya Allah. Jangankan duduk ngaji, jalan dari sini, dari rumah ke rumah, dari rumah ke musola, ini rahmat Allah. Menggerakkan tangan ini karena rahmatnya Allah. Ngedip mata karena rahmat Allah. Bicara karena rahmatnya Allah. Napas karena rahmatnya Allah. Semua rahmatnya Allah. Jadi kalau tanpa rahmat Allah nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa bekerja apa-apa, bahkan nggak punya apa-apa. Maka pentingnya gitu rahmat, minta agar Allah terus merahmati kita semua. Indonesia aja merdekanya karena rahmat Allah. Ini kalau nggak ada rahmat Allah nggak merdeka sampai sekarang, masih dijajah.
Itu rahmat Allah namanya. Makanya ada dalam sholat mintanya warhamni, rahmati kami ya Allah, rahmati hamba ya Allah, rahmati saya ya Allah. Rabbighfirli warhamni wazburni. Wazburni ini ditambal, artinya kesalahan kita ditambah atau disempurnakan dalam pengampunan dosa. Wazburni warfa'ni, minta diangkat derajat, biar diangkat derajat martabat kita. Warzuqni, minta rezeki, ya Allah rezekikan saya. Allah wazburni warzuqni wahdini, minta hidayah Allah. Wa'afini wa'afu anni, minta afiah, minta sehat, bukan hanya lahir sehatnya tapi lahirnya pun sehat. Jadi lahir batin itu namanya wa'afini, minta afiah, sehat walafiat, bukan hanya jasadnya yang sehat tapi ruhaniah kita pun atau batinnya kita biar sehat juga, itu wa'afiyah namanya. Allah. Coba alur 88-nya ada semua, subhanallah, enak banget itu. Dirahmati Allah, diampuni dosa, direzekikan dengan halal dan lain sebagainya. Ternyata itu adanya dalam duduk antara dua sujud. Ada doanya di situ. Makanya kita berusaha ketika baca itu hati kita minta yang 7 itu, walaupun nggak satu persatu kita maknakan. Ya, adalah di hati kita yang nyangkut bahasa. Di antara sekian 8 itu ada yang kita kuatkan. Ya. Biar Allah kabul dalam doa kita dalam duduk antara dua sujud. Dan doa yang dijabah itu doa yang ada dalam sholat. Salah satu doa yang dijabah, doa yang dijalankan, dipanjatkan sedang sholat. Itu doa. Beda doa setelah sholat dengan doa sedang sholat. Doa setelah sholat aja dikabuli dijabah, apalagi doa sedang sholat. Nah, itu harus betul-betul lagi doa Rabbighfirli warhamni warhamni warzuqni wahdini. Nah, itu namanya rukun sholat yang ke-12. 9, 10, 11 ya. Wal julusu bainas sajdatain. Kemudian watu makninatu fihi. Juga dalam duduk antara dua sujud ada tumakninah. Kalau kita baca doa tadi lebih daripada ukuran tumakninah. Dan yang berikutnya wal julusul akhir. Duduk yang terakhir. Duduk terakhir itu sebutnya duduk tawaruk ya. Kalau tadi duduk iftirash, kalau duduk terakhir namanya duduk tawaruk wal julusul akhir. Duduk tawaruk itu yang gimana? Beda dengan duduk iftirash. Jadi pantat kita jatuhkan ke bawah, kaki kanan kita dudukin. Itu namanya duduk iftirash. Biasa sudah kita lakukan tiap hari. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, wa tasyahhudu fihi. Rukun salat yang nomor 14 ya. Rukun salat yang nomor ke-14 tasyahud fihi, dalam duduk yang terakhir. Tasyahud namanya. Paling sedikit membaca tasyahud itu, ini paling sedikit nih kalau kita mau ambil yang ringkas, boleh kita baca tasyahud, yaitu at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud yang ringkas atau yang sedikit.
Yang sempurnanya gimana? Wa akmalu tasyahud, sempurnanya bacaan tasyahud adalah at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bacaan tasyahud yang sempurna. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bacaan tasyahud ini menurut riwayat ada kisahnya. Diambil dari mana bacaan tasyahud ini? Ini diambil ketika Rasul Isra Mi'raj berjumpa dengan Allah dengan secara langsung. Ceritanya itu kan Rasul naik ke langit ke-7 sampai lewat dari langit ke-7. Namanya Mustawa atau Rob Sidratul Mustawa. Sidratul Muntaha. Paling terakhir sekali di atas. Sedikit lagi menuju pas Sidratul Muntaha, Jibril ini nggak kuat ngikutin Rasul terus. Sampai Jibril minta izin, Muhammad, mohon maaf, saya nggak bisa terus ngikut engkau. Saya nggak kuat. Kenapa? Ini bukan haknya saya. Saya udah nggak ada hak lagi untuk sampai ke Rob Sidratul Muntaha. Saya cukup sampai di sini saja ngantar kamu. Kata Rasul, ayo terus ikut saya nggak kuat. Karena memang sudah ada cahaya yang sangat, cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tetap maksa, ayo nggak apa-apa, pelan-pelan dikit-dikit. Enggak, saya nggak kuat. Nanti White katanya saking nggak kuatnya Jibril melihat cahayanya itu, sampai Jibril itu mengecil. Badan Jibril sampai kecil. Kecilnya sampai seperti burung pipit. Kecil seperti burung pipit, ngecil aja. Ngisutin kalau tanya, kecilin. Saking nggak kuatnya, Masya Allah. Jibril kan gede, kuat, nggak mau untuk menghadap Allah secara langsung. Tapi Rasul masih biasa aja, sehat, seger, semangat, kuat fisiknya kan, bukan ruhnya saja, Rasul fisiknya juga biasa saja ingin menghadap Allah. Subhanallah, begitu nyampe ke dapat hadratullah di Rabb Sidratul Muntaha, di situ langsung Rasul mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu yang dibaca oleh Rasulullah. At-tahiyyatu penghormatan, at-tahiyyatul mubarakah yang mempunyai keberkahan, as-salawatu wa as-salatu al-tahiyyatul mubarakatus shalawatu lillah. Allah yang maha terhormat, Allah yang maha berkah, Allah yang maha rahman, Allah yang maha suci, semua lillah, milikmu ya Allah. Itu penghormatan Rasul kepada Allah ketika berjumpa dengan Allah. Akhirnya Allah jawab penghormatan Nabi kepada Nabi. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasul nggak mau didoakan secara pribadi. Akhirnya Rasul juga baca assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin.
Rasul tuh, Masya Allah, udah ada penghormatan jawaban dari Allah. Assalamualaikum, selamatan buat engkau Muhammad, ayuhan nabi, wahai nabi, warahmatullahi wabarakatuh, rahmat Allah dan keberkahan buatmu. Rasul juga akhirnya baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih. Keselamatan buat kami juga keselamatan buat hamba-hamba Allah yang soleh. Subhanallah. Makanya beruntungnya orang soleh itu didoakan oleh orang yang sholat. Di setiap orang sholat pasti mendoakan orang soleh. Di mana itu ketika assalamualaikum wa ala ibadillah sholih. Sedangkan orang sholat hari ini berapa juta orang yang sholat. Tadi barusan Isya itu berapa orang yang sholat Isya. Maghrib berapa orang yang sholat Maghrib. Sedunia ini semuanya mendoakan orang-orang yang sholat, orang-orang yang saleh. Wassalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Beruntung sekali ya. Dan menjadi orang yang saleh itu masih ada kesempatan. Menjadi orang soleh itu masih ada kesempatan waktu. Kalau menjadi para nabi udah nggak ada kesempatan. Jadi sahabat udah nggak ada kesempatan lagi, udah nggak bisa lagi. Sidikin juga susah, syuhada juga kita susah jadi syuhada. Paling tadi yang terakhir solihin itu kan minan nabi, wa sidikin, wa syuhada, sholihin terakhir tuh. Nah kalau jadi sholihin masih ada kesempatan dan masih mampu kita untuk jadi orang soleh. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya setelah itu ini semua makhluk yang bernama malaikat yang ada penjuru dunia ini, semua yang ada di langit, setelah Nabi mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, serentak para malaikat membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah ini bacaan dijadikan bacaan tasyahud oleh orang yang salat. Jadi kalau kita salat ingat itu luar biasa. Ternyata Allah menghormati Muhammad, menghormati ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya tasyahud. Ini terakhir tasyahud bihi, baca tasyahud dalam duduk yang terakhir disebut tasyahud akhir disebutnya. Dan itu termasuk rukun salat yang ke-14. Rukun salat yang ke-15-nya wassalatu ala nabi sallallahu alaihi, itu membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dalam tasyahud akhir. Jadi lanjut diteruskan setelah asyhadu alla ilaha illallah terus dengan baca salawat kepada Nabi. Jadi antara tasyahud dan salawat beda rukun, beda hitungan rukun itu. Bukan satu. Bedain antara tasyahud dengan baca salawat. Wa aqallu salawat, paling sedikit bacaan salawat kepada Nabi SAW adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling pendek-pendeknya bacaan salawat. Itu Allahumma sholli ala Muhammad, segitu paling pendek-pendeknya. Jadi kalau kita saat cuman itu dibaca sudah cukup sah baca salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana kita kadang-kadang suka diteruskan dengan salawat kepada keluarga Nabi yang disebut wa ala ali Muhammad. Kalau wa ala ali Muhammad itu namanya baca salawat kepada keluarga Nabi. Nah kalau kita lanjutkan dengan wa ala ali Muhammad, itu baca wa ala ali Muhammad tidak termasuk wajib, tapi termasuk sunnah.
Jelaskan dalam kitab ini annas salata alal ahli la tajibu, membaca salawat kepada keluarga Nabi la tajibu, tidak wajib, wa huwa kadzalik bal huwa sunnah. Jadi bacaan wa ala ali Muhammad hukumnya sunnah, yang diwajibkan cuman baca salawat kepada Nabi. Kalau keluarga Nabinya tidak diwajibkan tapi disunnahkan ya. Jadi terusin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad itu hukumnya sunnah. Itu paling pendek tuh salawatnya. Gimana kalau ditambahin salawat yang lebih panjang misalnya? Boleh. Disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Itu namanya ditambahkan dengan salawat Ibrahimiyah sampai wa barik ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Gimana lagi kalau sampai ditambahin lagi dengan doa yang lain? Boleh. Tambahin lagi nih baca doanya, boleh tambahin baca doa. Doa mana yang suka diajarkan oleh Nabi? Itu doa minta ta'awud, minta perlindungan dari Allah dari siksa kubur, dari api neraka, dari fitnahnya Dajjal, minta dilindungi dari fitnahnya hidup dan fitnahnya mati. Boleh terusin dengan doa itu. Gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minan nar wa min adzabil qabri wa minan nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Itu juga boleh dibaca ketika tasyahud yang paling terakhir. Itu kalau memang ada waktunya. Kalau memang aman berarti baca. Tapi kalau nggak aman, waktunya sempit, ya nggak usah dipaksain. Udah ketahuan kebelet. Ini udah nahan nih, pengen kentut dari pas rakaat yang terakhir. Nahan sampai baca Allahumma inni a'udzubika minal. Jangan, itu udah nggak ada kesempatan, itu udah nggak. Jangan dipaksain maksudnya. Udah kalau kebelet pengen banget kentut nih, udah itu aja bang tenek tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup segitu juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kesempatan. Jadi kalau udah kebelet mau udah jangan ditahan-tahan lama-lama. Atau gini, yang kebelet makmum. Kalau imam mah ngapa-ngapa. Imam yang kebelet nih. Imam belum baca salam-salam juga nih. Udah dulu itu nggak apa-apa udah. Terakhir nih daripada batal semua. Udah menunggu ini imam lama. Kita udah baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu rukun salat yang ke-15. Yaitu membaca salawat kepada Nabi dalam duduk yang terakhir. Kemudian yang ke-16, wa taslimatul ula. Rukun salat yang ke-16 adalah membaca salam, taslim salam. Salamnya salam yang pertama. Salam itu kan ada dua kali, ada salam pertama, salam kedua. Yang jadi rukunnya itu adalah salam yang pertamanya, yaitu assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang pertama yang jadi rukun. Berarti salam kedua sunnah hukum. Dan salam pun ada yang paling singkat, assalamualaikum dah.
nggak pakai warahmatullah, nggak cukup assalamualaikum dah. Apalagi salam kedua nggak perlu dilanjutin, assalamualaikum udah kabur. Kalau pengen buru-buru takut ketinggalan kereta, assalamualaikum boleh, cuma assalamualaikum doang, itu sudah termasuk terbawa rukunnya. Nah, kalau mau diterusin boleh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nengoknya gimana? Nengok kanan kiri itu pun sunnah. Enggak nengok juga enggak ngapa-ngapa. Assalamualaikum, assalamualaikum, udah enggak pakai nengok kanan nengok kiri lagi, udah salah nggak nengok. Ya. Dan kalaupun kita nengok nengoknya harus rapi gitu, jangan nengoknya jangan berlebihan. Yang nengok berlebihan tuh gimana? Yang terbawa ke bawah-bawah ini ya badannya. Ini berlebihan kalau nengok sampai badannya ikut-ikut nengok. Assalamualaikum warahmatullahi panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini badannya ikut nengok, ikut gerak. Jadi kalau nengok tuh ya udah cukup kepala. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini badan diam, jangan ikut bergerak begini. Takut dikhawatirkan kalau ngikut badan digerakin begini, jadi udah udah nggak menghadap kiblat lagi. Sementara kan sholatnya belum selesai. Jadi badannya kalau ditengok berarti membelakangi kiblat. Kalau digerakin badannya. Sedangkan sholat belum selesai, baru assalamualaikum tuh, berarti udah batal, karena harus kan menghadap kiblat, ini jadi nggak menghadap kiblat. Itu yang berlebihan. Ya. Cukup palanya saja assalamualaikum warahmatullahi, badannya tetap assalamualaikum warahmatullahi. Dan juga jangan juga berlebihan gimana bacanya. Lebih baca gimana diteruskan dengan wabarakatuh, itu berlebihan termasuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sampai wabarakatuh itu berlebihan jatuhnya. Jangan dianggap bagus, jangan dianggap abdol kalau diteruskan sama wabarakatuh. Emang aturan cuma sampai assalamualaikum warahmatullahi, itu aturan segitu, jangan dilebih-lebihin. Bahkan katanya kalau lebihin dengan wabarakatuh itu malah makruh, malah nggak bagus. Dia mesti terusin, cukup assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jangan tambahin diterusin dengan wabarakatuh. Kecuali sholat jenazah, kalau jenazah itu memang harusnya diterusin, dihabisin sampai wabarakatuh. Nggak tahu alasannya apa. Ada sholat juga ya, tapi beda sholatnya. Kalau jenazah makan nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, diri doang. Makanya dia sampai wabarakatuh kali. Yang hanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu salam. Termasuk rukun sholat yang ke-16 adalah salam yang pertama. Yang ke-16, yang ke-17, wa niyatul khuruj minas shalah, niat keluar dari salat. Jadi setelah salam di hati ada niat untuk menyelesaikan salat. Jadi niat itu kan nggak perlu praktek apa-apa. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, hati kita udah selesai sholat. Niat selesai sholat, niat keluar dari sholat. Makanya ini mah sebutnya dalam yang kitab yang lain nggak termasuk niat keluar dari sholat. Karena sudah otomatis ya. Otomatis kalau assalamualaikum udah selesai, nggak perlu diniatin selesai juga, udah selesai. Ngapain diniatin lagi, orang udah selesai gitu.
Makanya lebih tertib lagi memang dimasukin dalam rukun sholat. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah salat. Udah gitu doang niatku, artinya pakai niat nawaitu khuruji sholat ya perlu. Jadi pokoknya udah selesai salat, udah artinya niat udah selesai. Nggak ada bahasanya, nggak ada kata-katanya, udah selesai. Wa tartibul arkani ala ma dzakarnahu, yang terakhir yang ke-18 itu tertib antara rukun-rukun yang telah disebutkan tadi. Ya jelas salat ini wajib tertib, mentertibkan rukun-rukun ke rukun. Dari rukun yang pertama sampai rukun terakhir itu tertib. Jadi tertib itu mendahulukan yang pertama, yang mengakhirkan yang terakhir, namanya tertib. Jadi sholat itu kudu tertib, harus rapih lah bahasanya. Kalau yang pertama niat ya niat tuh baru takbiratul ihram, baru baca Fatihah. Jangan Fatihah dulu, baru niat, baru takbir, itu nggak tertib. Ya, semau-maunya. Sujud dulu, lalu sujud baru duduk. Nah itu nggak tertib. Nah, hidup itu harus, sholat itu harus tertib rukun-rukunnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah bahasan tentang rukun-rukun sholat, yang mana dalam kitab ini sampai jumlahnya 18 rukun. Beda dengan Sapinah. Sapinah cuma 17. Beda lagi dengan kitab apa tuh yang 14. Beda lagi dengan kitab fikih yang lain cuma 13. Namun ada lagi nanti kalau kita belajar lagi yang jumlahnya bukan lagi 18, 19. Kalau Imam Ghazali ditambahin tuh ada rukun yang ke-19-nya. Ini khusus pendapat Imam Ghazali dan beliau yang jalanin. Kalau kita belum siap, jalankan rukun yang ke-19-nya. Apa rukun yang ke-19-nya? Khusyuk dalam sholat. Ya, kalau kita ngikutin Imam Ghazali, maka sholat kita wajib khusyuk. Kalau nggak khusyuk nggak diterima sholat kita. Jadi khusyuk dihitung rukun. Sementara kan khusyuk itu sulit bagi kita. Iya. Khusyuk itu kan namanya khusyuk kan harus konsentrasi. Yang diingat di hati cuman Allah, dari Allahu Akbar sampai Assalam, Allah doang yang diingetin. Enggak ada yang ingat apa-apa. Kantor gak diingetan, rumah nggak keingetan, kerjaan nggak keingetan, pokoknya nggak ada yang diingatin, cuma Allah di hati kita. Itu kan kayaknya, bukan kayaknya, emang susah ya. Sholat kita kan belum begitu. Mungkin Bapak mah udah, kalau saya belum. Sholat dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum ingat Allah saja, subhanallah. Itu khusyuk namanya. Nggak ingat yang lain, ingat cuman Allah doang. Ini Imam Ghazali khusyuk itu termasuk rukun. Masuk rukun. Enggak, jangan ikut Imam Ghazali deh. Enggak, ya enggak terima sholat kita yang terima. Jangankan khusyuknya, ini enggak ada khusyuknya juga. Susah apalagi khusyuk itu rukun. Ini kelasnya beda kita dengan Imam Ghazali. Ribet ya. Ini hari ini muliakan Allah. Jadi ini yang 17 saja dah kita amalin, atau yang 18 kita jalanin. Insya Allah diterima sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada yang mau tanyain boleh. Ya. Jadi kemarin itu saya sempat sholat di di rumah sakit Muhammadiyah Surakarta. Terus sholat berjamaah. Terus imamnya selalu di salamnya itu lengkap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami memang warahmatullahi sudah lengkap itu. Karena tadi itu warahmatullahi wabarakatuh jadi makhluk. Terus saya akhirnya penasaran karena imamnya juga bacanya bagus, artinya punya ilmu. Saya coba baca dari internet. Ada lajnah tarjihnya Muhammadiyah memang ada sampai wabarakatuh itu. Jadi akhirnya setelah itu ternyata ya memang ada juga dasarnya seperti itu. Itu jadi karena selama ini saya kalau ada imam seperti itu jadi was-wasnya luar biasa. Soalnya mau kan kok kayak wabarakatuh. Jadi sebetulnya kayak gimana gitu? Itu kan tentang lebihnya itu jadi pendapat ikhtilaf para ulama. Ya sebagian besar ulama itu memang memakruhkan, sebagian besar. Kalau memang ada yang membolehkan ya sebagian kecil dari yang bolehkannya. Nah kita gimana melihat kondisi gitu ya, kita kalau memang yakinnya cuman sampai wabarakatuh, sampai warahmatullahi, itu yang kita jalanin. Dan kalau ada yang sampai wabarakatuh, kita juga memang ada pendapat yang bolehkan, ya nggak bisa juga kita salahkan. Makanya tadi ulama mengatakan bahwa kalau ditambah dengan wabarakatuh hukumnya makruh gitu. Jadi nggak sampai batal, hanya sampai makruh, walaupun ada yang sampai wabarakatuh. Jadi kita nyikapinya gimana? Udah nggak apa-apa. Kalau memang pendapat dia itu adalah benar, wabarakatuh ya ikutin itu. Kalau memang kita ini yakinnya cuma hanya Assalamualaikum warahmatullahi, ya itu yang kita jalani. Karena kita nggak bisa menyalahkan orang. Itu pendapat ulama besar juga gitu. Dan pengikutnya juga orang-orang para ilmu, nggak bisa menyalahkan juga. Itu namanya khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama tentang wabarakatuh tadi. Kita nggak bisa salahin dan kita juga nggak bisa benerin. Cuman karena kita memang udah dari dulu diajarkan oleh guru-guru kita itu sampai warahmatullahi, ya itu gitu yang kita yakini, yang kita pegang kita tuh. Khilafiyah jatuhnya. Ya. Ngomong-ngomong masalah usulan, ya contohnya kayak barusan sholat isya, tapi kan kurang satu rakaat nih. Oh ya. Saya tadi mau berangkat naik, tapi kayak si nunggu nggak tahu Pak Son. Kurang jelas saya, jadi saya udah gimana lah. Oh tadi kurang. Iya, itu. Oh. Karena itu yang itu. Saya sama Pak Soleh itu ragu-ragu gitu, nggak ngasih yang jelas, berkata gimana itu solusinya. Saya di belakang imam malah tadi. Nggak ngitung 1, 2, 3 kali tujuhnya. Imam apa namanya, ikutin 5 hari ada terakhir. Imam siapa itu? Itu dia, susah kita untuk khusyuk gitu. Oh gitu ya. Itu seharusnya yang ngasih tahu, biar yang ngasih tahu itu salah, suaranya nggak kerasan kali. Saya juga nggak tahu, nggak dengar. Ada. Oh. Saya juga akhirnya jadi diem aja akhirnya. Ragu juga. Oh gitu. Nah, ibadah saya selama ini sanksi, katanya sih, enggak. Dasarnya kadang ngajinya di YouTube akan kamu saat ini atau itu. Nah, karena dalam ilmu katanya harus mangkul gitu. Apa itu? Mangkul gitu. Istilahnya langsung.
Makul itu berurutan dari maka Jibril mengambil terus nyambung, harus nyambung. Ya nyambung gitu. Tapi malah Nabi sambung, nyambung ya. Ada sanadnya lah. Maksudnya sholatnya pada sanadnya bukan? Pokoknya setelah segala ibadah itu. Saya soalnya ngajinya kan ngaji tapi ini ngaji sama YouTube, ngaji sama TV gitu. Diterima Allah. Dan ilmu di kita kan harus itu nyambung dari sanadnya nyambung gitu. Ilmu itu harus nyambung, harus bersanad. Ilmu apa aja, bukan sholat doang. Iya memang harus nyambung. Kalau nggak nyambung, ini berantakan semuanya. Contoh kecil, ini kita kali fikih, ini bersanad nih, nyambung artinya. Saya dari guru saya, yang saya ngaji di pondok, namanya Keukon Bufairi. Keukon ngaji lagi punya gurunya, punya guru lagi, gurunya guru, nyambung, ujungnya ke sana. Ini namanya bersanad. Yang nggak bersanad itu pendapat pribadi, pendapat sendiri, itu nggak menyambung namanya, nggak ada guru namanya. Kalau pakai TV atau baca buku hasil baca masih bagus, cuman kadang-kadang pakai pendapat sendiri dia nggak nyambung. Ya kalau TV juga kadang-kadang ngaji pakai YouTube, ngajinya pakai TV, itu yang dikhawatirkan tidak nyambung. Yang nyambung dia begini nih, ya itu dari mulut ke mulut langsung, dari guru ke guru sampailah kepada terakhir yang paling tinggi Rasulullah SAW. Itu. Jadi itu kan nggak mesti harus ngikut ke ormas ini, nggak perlu. Kalau ngaji ya itu sama guru saja kalau mau nyambung mah. Itu bukan harus ikut ormas ini, orang sini enggak. Ormas kan ormas. Kalau ngaji mah guru gitu. Kalau guru pasti nyambung. Ya, saya nggak bisa ngajarin ini kalau nggak belajar dulu. Gitu. Guru saya juga nggak bisa ngajarin kalau nggak belajar dulu dengan gurunya. Ujungnya sampailah ke pengarang kitab ini, yang ngarang kitab itu namanya nyambung, bersanad gitu. Emang harus seperti itu. Ngaji itu yang harus punya guru, harus nyambung dengan guru, nanti nyambung ke imam yang pengikut kitab ini, Imam Syafi'i jatuhnya. Ya, Syafi'i nyambung kepada Nabi katanya. Gitu. Karena saat ini tidak sedikit orang berpendapat buat apa ngaji langsung toh di TV, itu sudah banyak channel-channelnya gitu. Dari Ustaz Anu ya nggak usah ngaji langsung nonton YouTube aja gitu. Ya. Kalau sekarang pendapat itu udah pendapat apa kalau lagi saya udah banyak dari teman-teman saya juga gitu. Jadi sebaiknya ngaji taklim langsung ya. Iya, itu yang lebih efisien lah maksudnya. Kenapa? Kayak gini, kurang paham bisa nanya. Coba kalau YouTube nanya sama siapa? Dipotong-potong lagi. Ada yang dibuang. Nah kita gimana sih ini? Nggak ada yang ditanya, orang TV nanya gimana? Kalau gini kan kurang jelas bisa ditanya. Jadi lengkap gitu. Inilah perlunya ngaji langsung dengan kitabnya atau gurunya. Kadang-kadang itu apalagi video, Pak, apalagi itu ya YouTube, itu banyak kan yang dibuang, yang kadang-kadang bisa jadi kurang nyambung, nggak ada yang dibuang kalau YouTube itu. Apalagi cuma 2 menit 3 menit selesai, nggak jelas. Sebaiknya dan alangkah baiknya itu ya ngaji kitab, ngaji ilmu itu jangan langsung piece to piece namanya. Gak mesti sama ini ya, mesti sama Ustaz ilmu gitu kan. Satu guru. Iya. Tidak. Itu malah justru harus banyak guru. Karena setiap guru punya kelebihan, punya kekurangan.
Ya satu ini guru ini kekurangannya ini kita nggak usah ambil kebaikannya saja. Kita ngaji ke guru ini juga ada kebaikannya, ada kekurangannya, ambil yang baiknya saja, kekurangannya. Jadi banyak ini guru lebih bagus, lebih banyak ilmu yang kita dapat ya. Takutnya kalau ngaji cuma satu guru jadi fanatik guru, yang dianggap gurunya itu dia yang paling benar, yang lain salah semua. Itu yang kasusnya di LDI kan bahasa ngaji di situ ya. Selain itu, selain ngaji di situ dia salah, nggak bisa masuk. Oh gitu, nggak bisa. Jadi itu malah menyempitkan ini, menyempitkan, iya, wawasan sempit. Jadi kalau gitu, cuman itu aja. Oh ini mau kemana kita kan banyak pengalaman, banyak ilmu, banyak yang kita tahu. Itu lebih bagus lagi. Cuman tadi itu namanya guru, manusia ada yang benarnya, ada yang jeleknya. Yang jeleknya jangan diambil. Guru ini bagus banget nih, tapi ada kejelekannya. Yang jeleknya jangan ambil buah. Ambil yang bagusnya saja. Ya orang kan sama aja, banyak ada kekurangan kelebihan. Takutnya jadi fanatik guru gitu. Jadi Ya. ada seseorang habis yang pertama ya, yang kedua itu begitu melakukan berdiri itu kadang tangannya Ya. Begini, bukan begini. Ngepol. Itu ada keterangan hadisnya, ada yang ngepol. Yang begini juga ada. Sama dengan tadi pertanyaannya, khilafiyah, pendapatan perbedaan pada ulama. Ya kita memakai begini silakan. Kalau begini biasa ya begini nggak apa-apa. Jadi nggak bisa kita salahkan yang begini. Itu ada memang kayak gini. Kan banyak tuh. Ini juga sama perbedaan pendapat para ulama. Yang disebut menggerakkan ilallah termasuk gerak. Ada yang mendapat gerak itu gerak-gerakin habis begini. Ini mau silakan, mau yang langsung gini aja bisa, mau yang begini-begini boleh, mau yang begini-begini boleh. Nggak apa-apa, maka yang mana juga. Itu namanya khilafiyah, perbedaan pendapat para orang-orang terdahulu. Semuanya benar ya, semuanya nggak membatalkan wudhu. Gerak-geraknya nggak batalkan wudhu karena geraknya cuma satu. Kalau gerakin semua, nah ini baru batal. Ini baru cuma satu nggak batal. Kita garuk aja gerak-gerak nggak apa-apa nih, nggak batal. Cuma satu yang gerak. Ini sama juga begini ya. Cuman kalau kita capek amat itu, yang nggak biasa capek amat sih. Gerak-gerak itu nggak mampu ya. Samanya juga ngomong itu jadi apa namanya mengganggu yang lain. Udah gitu aja, illallah sekali cukup. Sama dengan begini, mau gini silakan, begini silakan, sama aja. Dan kita nggak boleh sembarangan menyalahkan kalau memang belum tahu dasar daripada pendapatnya. Ada lagi? Udah. Ya. Ya. Ini kan waktu imam pertama ya ngomong baca Al-Fatihah itu kan mendengarkan ya. Ya. Mendengarkan. Nah setelah itu kan imam membaca surat pendek. Dalam pembacaan surat pendek imam itu, apakah kita membaca Al-Fatihah sendiri atau sudah diwakilkan sama imam? Terutama yang kedua kalinya, kalau surat pendek itu kan kadang cuma
Kalau kosar gitu kan, kita kan nggak ada ini kan. Waktunya. Waktunya kan kalau biar anak-anak kita nggak sampai selesai dan sampai dengan waladhdallin amin. Kira-kira gimana? Ya. Membaca Fatihah itu wajib setiap orang yang sholat, baik imamnya maupun makmumnya, sama-sama wajib baca Fatihah. Jadi nggak bisa Fatihah makmum diwakilkan oleh imam. Artinya apa? Imam baca, makmum pun wajib baca Fatihah. Bacanya kapan? Makmum setelah imam baca Fatihah. Caranya imam baca Fatihah kita perhatiin, dengarkan ya. Perhatiin kalau perlu supaya khusyuk ya, kita kayak maknain segala macam. Nah, imam selesai baca Fatihah baru kita makmum baca Fatihah berbarengan dengan imam baca surat. Yang lebih bagusnya lagi, bahkan sunnahnya, yang jarang juga kita pakai, sunnahnya itu imam setelah baca Fatihah jeda dulu sebentar, kasih kesempatan makmum baca Fatihah. Ini sunnahnya bagusnya. Berapa lama nih imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah? Itulah imam jeda dulu sebentar, nggak langsung baca surat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Diam dulu imam. Kita makmum baca Fatihah. Kira-kira ada nggak 1 jam? Oh enggak. Cepat banget. Ya. Nah itu dia. Ini kira-kira makmum itu selesai baca Fatihah baru imam baca surat. Ya nggak sampai 5 menit. Bahkan mungkin 2 menit, 3 menit lah, enggak nyampe. Mau baca Subhanallahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca panjang-panjang juga Fatihahnya. Biar maju makmumnya. Ya mau baca Fatihah jangan Fatihah seperti imam. Bismillahirrahmanirrahim. Lama juga ya. Ya biasa aja ya. Nggak usah terlama, apa jangan dilambat-lambatin. Ya nggak ada setengah menit, nggak ada. Ya jeda loh sebentar, kasih ke, walaupun imam seandainya makmum nggak sampai selesai baca Fatihah, imam baca surat nih misalnya baru sampai ihdinas siratal mustaqim, imam udah baca nih, udah mulai bismillah, udah terusin kita baca Fatihah. Jadi kan kita makmum sempurna baca Fatihahnya, imam juga baca suratnya sempurna. Takutnya kayak tadi kejadian, imam baca suratnya dari Fatihah ke surat cepet banget, nggak ada jedanya. Udah itu yang dibaca inna si makmum baca Fatihahnya belum selesai, imam belum selesai baca inna, repot itu kan. Kata makmum, gue belum selesai Fatihah udah ruku nih, karena suratnya yang pendek orangnya. Gimana Fatihahnya? Terusin aja dulu. Walaupun imam sudah ruku, kita masih waladhdallin, masih terusin, jangan berhenti, habisin aja Fatihah kita, nggak termasuk batal. Jadi kan ya nggak ketinggalan amat gitu. Jangan imam ruku kita langsung ruku, padahal Fatihah kita tinggal ghairil maghdubi alaihim waladdallin misalnya, terusin dulu. Kalau memang kebetulan yang imam baca suratnya surat yang pendek, cepet lagi. Nah kalau yang bagusnya kalau taraweh tuh, ini taraweh ya, kalau surat biasa mah nggak jarang. Taraweh tuh, ya kalau taraweh dibarengin aja nggak masalah. Imam baca Fatihah, kita baca Fatihah, boleh. Imam baca Fatihah ini taraweh, kan taraweh mah biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, terus ini kita juga ikut Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam selesai surat kita sudah baca Fatihah. Boleh dibarengin dengan dua. Kalau memang khawatir Fatihah kita enggak selesai imam guru, kecuali memang tarawehnya yang santai. Kalau kampung saya enggak ada yang santai, tarawehnya pasti ngebut, agak laku atau santai. Kalau di kampung itu
harus cepat. Oh nggak cepat nggak dipakai lagi. Jangan diulang lagi tuh. Salah. Lama banget. Nggak kepake. Ya. Ada apa nih kita sendiri lewat? Hah? Oh. Bukan masalah sih Pak, di rumah. Ya. Ada lagi? Kalau sudah jadi dikandung. Alhamdulillah ya maulana ya Allah sallallahu alaihi Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا الآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم يسر ولا تعسر واختم لنا بالخير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأنا خير الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.